Shalom, selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih. Kita mulai renungan harian ini. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 5 Maret 2025, tertulis dalam Matius 5 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Naik songonima marsinodang palitomuna dijoloni halak, asa diida akka pabahena muna nadenggani, asa dipuji nasida amamuna na dibanua gijangi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi percaya dan mengikut Yesus Kristus berarti menerima tanggung jawab dan dampak bagi dunia ini, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Secara khusus, nas renungan ini berbicara tentang terang. Terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berfirman, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tetapi kita juga disebut sebagai terang dunia dalam Matius 5 ayat 14. Artinya, kita seperti pelita yang mendapatkan api dari Tuhan Yesus, sumber terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka bagian pertama yang harus kita pahami adalah menjadi terang yang bersinar adalah karunia Allah yang sungguh luar biasa. Sebenarnya kita tidak layak menjadi terang, bahkan untuk terang sekecil apapun itu. Tetapi Tuhan Yesus memanggil kita, menyertai dan melengkapi kita untuk bersinar di hadapan banyak orang untuk kemuliaan Bapa di sorga. Bagian kedua, dalam Alkitab, terang digunakan untuk menyatakan banyak maksud. Dalam Amsal 4 ayat 18, terang adalah kebenaran yang makin terang benderang seperti fajar terang sampai rembang tengah hari. Dalam Filipi 2 ayat 15, terang adalah perilaku anak-anak Allah yang tidak beraib dan tidak ternoda, yang dapat dilihat oleh orang banyak seperti bintang-bintang di langit. Maka dapat dipahami, menjadi terang yang nampak di depan orang banyak bukan berarti kita harus membawa-bawa pelita atau lampu. Menjadi terang yang bersinar berarti maroha panguluhon. Sikap dan perilaku kita menjadi teladan, sehingga orang tetap dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Sikap dan perilaku kita menjadi suluh bagi orang lain untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan menggantikannya dengan hidup yang baru. Saudaraku,
Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Itulah peranan orang percaya. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Jadilah garam yang menggarami, bukan menjadi garam yang hambar. Garam yang hambar akan dibuang dan diinjak orang. Jadilah pelita yang bersinar, pelita yang ditempatkan di atas kaki gantang, sehingga kota yang terletak di atas bukit terlihat terang dan jelas. Bawalah terangmu, tunjukkan tanggung jawab dan perananmu. Masih banyak sisi kehidupan manusia yang hambar, yang perlu dibaharui. Masih banyak orang ditutupi kegelapan, yang merindukan terang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau melayakkan kami menjadi terang, menjadi pelita yang bersinar, sehingga kota yang terletak di atas gunung sekalipun akan terlihat dengan terang dan benderang. Kami sebenarnya tidak layak menjadi terang-Mu ya Bapa, tetapi Engkau melayakkan dan memampukan kami. Biarlah hidup kami senantiasa terhubung dengan Engkau ya Kristus Yesus terang dunia, sehingga oleh-Mu kami boleh memancarkan terang melalui kebaikan-kebaikan di depan orang banyak, sehingga orang memuji dan memuliakan Bapa di sorga. Bapa yang baik, Bapa di dalam Kristus Yesus, layakkan hidup kami menjadi terang yang menuntun orang-orang di sekitar kami, menanggalkan manusia lama dan mengenakan hidup yang baru. Seluruh aktivitas, pekerjaan, tugas tanggung jawab, dan pelayanan di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungi kami, kuatkan kami, dan berkati kami ya Tuhan, untuk melakukan semua itu bagi hormat dan kemuliaan Bapa di sorga. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.